Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya ya. Kita masuk ke bagian subbab mengenai larutan asam lemah dan basa lemah. Jadi kalau kita mempertemukan sama-sama lemah ya, baik asam lemah maupun basa lemah, itu tentunya nanti kedua-duanya itu akan terhidrolisis. Itu kan nanti kalau itu sebenarnya materi hidrolisis ya. Kita hanya sebatas dalam konteks menghitung konsentrasi H positif maupun OH negatif ya, dimana nanti asal muasal H positif dan OH negatifnya itu berasal dari masing-masing asam lemah dan juga basa lemah. Kalau yang kemarin, kalau yang kuat itu kan mudah, tinggal kita menghitung jumlah H positifnya berapa, tinggal dikalikan konsentrasi. Kalau yang OH min berarti tinggal hitung OH minnya berapa dikalikan konsentrasi. Nah, kalau ini konteksnya adalah yang lemah. Seperti itu. Nah, kita masuk ke yang nomor 1. Diketahui tetapan ionisasi Ka-nya ya. Di situ. Ka sama dengan KaCH3COOH 10 pangkat min 5. Kemudian CH3COOH-nya 0,4 molar. Tentukan konsentrasi ion H positif dan ion OH negatif dalam larutan tersebut dan persentase asam yang terionisasi. Nah, kita tahu bahwa CH3COOH itu merupakan asam lemah. Karena memang babnya memang tentang asam lemah dan basa lemah ya. Yang pertama, yang A, kita bisa menghitung konsentrasi H positifnya. Akar dari Ka kali konsentrasi asamnya. Nah, seperti ini. Sama dengan Ka-nya berapa? Akar dari 10 pangkat min 5 kali 0,4. Berarti sama dengan akar 4 kali 10 pangkat min 6. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Kemudian yang B. Oh, sorry, belum yang B ya. Kita hitung OH negatifnya sama seperti yang tadi, 10 pangkat min 14 per 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 11 atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 12 molar. Selesai. Kemudian yang B, konsentrasi benar ya, konsentrasi. Oh, yang B itu berarti kita diminta untuk menghitung derajat keasamannya, alfa berarti. Alfa itu kita bisa hitung dari akar Ka ya dibagi dengan konsentrasi asamnya atau CH3COOH sama dengan akar Ka-nya adalah 10 pangkat min 5 dibagi konsentrasi asamnya adalah 0,4. Ya kan? Berarti alfa sama dengan akar 10 pangkat min 4 per 4. Sama dengan 10 pangkat min 2 per 2. 0,5 kali 10 pangkat min 2 atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, seperti ini. Benar ya? Nah, kalau misalkan kita mau 5 kali 10 pangkat min 3 ini udah benar ya. Kalau dicari prosentasenya berarti tinggal dikalikan aja 5 kali 10 pangkat min 3 kali 100%. Berapa ini? 0,5%. 100% 0,5 ya. Oh, sebentar. Ini kan 10 pangkat min 4 ya. Iya benar ini. Berarti ini kan masih ada min 1, berarti 0,5%. Selesai untuk yang nomor 1. Coba yang nomor kedua.
Larutan NH3. Nah kalau NH3 ini masalah basa ini. Nomor 2 NH3 0,4 molar. Kb 10 pangkat min 5. Seperti ini. Nah, reaksi ionisasinya itu kan reaksi ionisasinya ya. NH3 ditambah H2O akan menjadikan NH4 positif plus OH negatif. Nah, seperti ini. Ini ionisasinya. Kemudian kita bisa menghitung untuk masing-masing nilai konsentrasi OH negatifnya. Itu sama dengan akar. Nah, ingat Kb kali konsentrasi NH3 dikalikan basanya ya, berarti rumusnya untuk menghitung OH negatif itu berarti sama dengan akar Kb kali konsentrasi basanya. Sama dengan berapa? Kb-nya sudah diketahui 10 pangkat min 5 dikali 0,4. Sama dengan akar 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, berapa? 2 kali 10 pangkat min 3. Ya, benar ya. Ya. Seperti ini. Di akar kan 2. Ya, benar. Kemudian untuk yang H positif. H positif sama dengan 10 pangkat min 14 per 2 kali 10 pangkat min 3. Sama dengan, ini kan setengah ya, berarti 0,5 kali 10 pangkat min 11. Sama dengan 5 kali 10 pangkat min 12. Molar. Nah, seperti ini. Gitu. Kemudian tentukan prosentase basa yang terionisasi. Nah, dengan cara yang sama seperti yang tadi, bahwa alfa atau derajat disosiasi itu diakar dari Kb dibagi dengan konsentrasi NH3 positif. Akar Kb-nya adalah 10 pangkat min 5 per konsentrasi NH plusnya 0,4. Sama dengan, ini kayaknya sama seperti yang tadi ya. Akar ini kan 10 pangkat min 1 pindah ke atas, berarti 10 pangkat min 2 per 4 sama dengan ini 4 nih, 10 pangkat min 2 per 2. Alfa 0,5 kali 10 pangkat min 2, 5 kali 10 pangkat min 3. Persentase sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 kali 100%. Sama dengan berapa itu? 0,5 lagi ya. 0,5. Seperti itu. Oke. 0,5 lagi ya. Ini kan bisa dicoret. Ini 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 kali 5 kan 0,5. 0,5%. Benar ya. Lanjut ke cermati teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4. Diberikan data larutan, volume, konsentrasi larutan, dan tetapan ionisasi basa. Berdasarkan data Kb pada tabel di atas, lengkapi pernyataan berikut dengan benar. Nah, kita lihat di sini. OH- dalam larutan AgOH 0,01 bla 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 kurang dari AgOH 0,02 molar. Karena konsentrasinya kecil mestinya. Coba kita lihat. Ini Kb-nya ya. Iya, benar. Karena OH- ini kan konsentrasinya sudah ada 0,1 sama 0,2. Berarti kan kurang dari. Ya kan? Karena apa? Karena konsentrasinya lebih kecil. Makanya kurang dari. Yang kiri itu lebih kecil daripada yang kanan. Karena
konsentrasi kecil. Kemudian H positif dalam larutan AgOH 0,01. Nah, dengan ini kalau OH-nya dia kurang dari, berarti H positifnya lebih dari. Seperti itu. Nah, sekarang ini yang C. OH- dalam larutan AgOH 0,04 molar dibandingkan dalam larutan NH4 0,04 molar. Nah, bagaimana konsentrasi OH-nya? Tentunya adalah dia lebih besar. Ya. Lebih besar. Karena dilihat dari apa? Dilihat dari Kb AgOH sama NH3. Kb AgOH ini dengan NH3. Nah, 1,1 kali 10 pangkat min 4 itu lebih dari 1,8 kali 10 pangkat min 5. Seperti itu. Ya. Jadi kalau yang atasnya itu kan karena konsentrasinya tuh. Karena konsentrasinya. Tapi kalau yang ini AgOH dengan NH3 itu bukan karena konsentrasinya, tapi karena nilai Kb-nya. Nah, H positif dalam larutan AgOH bla 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 dalam larutan ini. Nah, tentunya adalah lebih kecil. Ya. Pasti antara OH- sama H positif itu pasti berkebalikan ya. Jadi kalau OH-nya lebih dari, berarti nanti H plusnya adalah kurang dari. Jadi diingat-ingat. Berkebalikan antara OH dan H. Konsentrasi ion OH- basa lemah dipengaruhi oleh, nah ini bisa rumusannya. Dipengaruhi oleh Kb dan konsentrasinya sendiri. Jadi konsentrasi OH- basa lemah dipengaruhi oleh Kb dan konsentrasi. Konsentrasi apa ya? Konsentrasi basa lemahnya itu. Seperti itu. Lanjut untuk yang nomor keempat. Berdasarkan teks di atas, ya, tentukan larutan yang memiliki OH negatif lebih yang terbesar ya di situ. Nah, untuk mengetahui nilai konsentrasi OH- yang terbesar itu adalah kita bisa menghitung OH-nya yang terbesar ya. Itu diperoleh dari, ini kasusnya yang lemah ya. Kasusnya lemah itu berarti kita bisa gunakan hubungan rumusannya terlebih dahulu, bahwa konsentrasi OH- itu kan diperoleh dari akar dari Kb kali konsentrasi basa OH. BOH itu maksudnya basa hidroksida. Jadi ini ion positifnya, OH- itu adalah anionnya. Nah, maka kita bisa membuat dari persamaan ini, kita bisa membuat kesimpulan bahwa OH negatif itu akan sebanding dengan Kb dikalikan BOH, basa hidroksidanya. Nah, otomatis OH negatif terbesar di sini kan karena permintaannya yang terbesar nih. Terbesar ya. Itu jika hasil Kb dikali BOH terbesar. Seperti itu. Nah, larutan yang mana kira-kira? Larutan yang terbesar itu dilihat dari Kb
Ini ya. Mestinya ini ya. Kalau kita cross check ya tinggal dikalikan aja nih, konsentrasi kalikan ini berapa, ini berapa. Ini tinggal dikalikan aja. Yang terbesar itulah jawabannya. Yaitu yang terbesar yaitu larutan NH3. Karena Kb dikalikan konsentrasi NH3 itu sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,2. Nah, pakai yang 0,2 ya. Antara 0,1 sama 0,2 kan besar yang 0,2. Sama dengan 3,6 kali 10 pangkat min 6. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Kita bisa lanjut sambung pada materi selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.